Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya masih di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Kali ini masih seputar asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di kesempatan sore ini saya lagi menunggu ya, sambil ngisi waktu, sambil bikin konten, bikin video ya teman-teman. Masih seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Dan di video saya ada yang bertanya kepada saya, bagaimana rasanya setelah sembuh Pak, katanya. Dan saya mau menjawabnya teman-teman. Ya, kalau masalah rasanya selama kita sembuh itu ya bahagia, kayak gini, senang gitu loh. Tidak ada beban, tidak ada kayak dulu-dulu lagi lah, waktu masih saya terkena asam lambung, anxiety, psikosomatik. Kalau saya lagi bekerja seperti ini, nggak mau yang namanya turun dari kendaraan. Itu saya paling nunggu pasti di dalam, diem, nggak mau berkumpul sama teman-teman yang satu level lah, satu pekerjaan seperti saya ini kan sebagai sopir pribadi. Kali ini saya lagi menunggu, jadi saya masih tetap mau membimbing teman-teman di masalah asam lambung, anxiety, psikosomatik ini. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya harapkan dimohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, karena kalau teman-teman memencet tombol loncengnya maka tidak akan ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya ya teman-teman. Dan sebelum kita kembali ke topik awal ya, masalah kita bagaimana rasanya setelah kita sembuh dari anxiety, psikosomatik ini. Nah, rasanya memang sangat bahagia, sangat nyaman, sangat gembira lah saya rasakan selama ini teman-teman. Waktu saya zamannya belum sembuh dari asam lambung, saya selalu kayak teman-teman rasakan lah, yang buat teman-teman yang sekarang lagi merasakan yang belum sembuh ya, semoga cepat-cepat sembuh lah teman-teman, supaya lebih bahagia lagi, lebih rileks lagi, lebih waktu kita ya, jahilnya kita, gembiranya kita, ketawanya kita, senangnya kita itu ya nanti teman-teman akan merasakan lah setelah teman-teman sembuh dari asam lambung, anxiety, psikosomatik ini. Waktu zamannya saya masih mengalami itu, yang namanya berkomunikasi dengan teman itu paling nggak mau saya teman-teman. Itu saya bersifatnya pemurung, pendiam, dan sedikit tersinggung gitu ya, cepat tersinggung teman-teman. Itu kalau saya rasakan dulu, sangat tersiksa yang saya rasakan. Dan tidak boleh ada orang omongan yang sedikit. Apabila ada teman yang bertanya sama saya, kok pucat, kok sekarang kurusan, nah di situ saya langsung sensasi datang, dampaknya langsung datang kepada saya tuh, saya langsung rasa cemas, rasa gimana, gelisah, rasa tidak nyaman dah teman-teman kalau mendengar seperti itu. Dan pasti teman-teman merasakan lah, yang sedang merasakan penyakit, terserang penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini, pasti teman-teman mengalami. Saya juga dulu kayak gitu, dan sekarang alhamdulillah saya sangat bahagia. Dan selama ini saya telah sembuh. Sudah kapan sembuhnya saya tidak tahu dengan sendirinya, dengan berjalannya, yang saya rasakan tuh lebih membaik, lebih enak, lebih bebas lagi lah. Saya bisa kemana-mana sekarang, keluar rumah juga enak. Dan seperti biasa-biasa sebelum saya terkena asam lambung, anxiety yang dulu teman-teman, bersosialisasi lagi dengan teman, ngobrol lagi di rumah juga saya udah bergaul lagi, keluar sana. Waktu saya terkena asam lambung itu saya
jangan kata bergaul ngobrol dengan tetangga atau gimana, selalu murung, selalu pulang kerja itu selalu di rumah berbaring dan paling lihat HP, cemas, takut. Yang saya rasakan cuma lihat dari jendela aja teman-teman, yang saya rasakan itu cuma lihat anak-anak pada bermain, cuma lihat di jendela, mau keluar takut, mau ini takut. Itu yang saya rasakan. Dan juga buat teman-teman, jangan seperti itulah. Ayo kita semangat untuk sembuh, karena sembuh itu mahal. Memang sembuh itu sangat kita idamkan ya teman-teman. kita inginkan selama kesembuhan itu. Dan buat teman-teman, jangan lupa dijaga, dijalankan 3P nya, pola makannya, pola minumnya, pola tidurnya, pola hidupnya, dan olahraganya juga. Jangan teratur makannya, kita harus banyak makan, jangan sampai telat, jangan sampai kosong perut kita kalau kita kemana-mana, apalagi kita mau beraktivitas seperti kerja kayak saya itu, jangan sampai perut kosong. Saya tuh selama kerja itu saya paling minim itu saya bawa dari rumah, saya udah saya isi, udah saya separuhnya, nanti di jalan kalau kita namanya saya di jalanan, kalau di jalan kadang-kadang belum tentu ketemu yang makanan yang cocok buat lambung kita, buat lambung saya. Makanya saya kadang-kadang suka membawa, jadi dimanapun saya berhenti saya makan. Sebelum saya lapar saya udah makan duluan teman-teman, dan sebelum kenyang saya udah, seperti sabda Rasul, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu yang saya ini. Tapi kita harus makan makanan yang sehat dulu, makanan yang tidak berbahaya buat lambung kita, yang tidak mengganggu buat lambung kita. Sembuh itu yang saya rasakan juga ya, pokoknya nikmat sekali lah. Yang dulunya kita sering bercanda gurau, yang dulunya kita sering ketawa-ketawa, sekarang ya saya rasakan seperti dulu. Selama saya 3 tahun itu saya hilang, itu yang saya hilang dari perasaan saya, rasa cerianya, rasa ketawanya, sampai keluar bahak-bahaknya dan bercandanya, usilnya kepada teman-teman itu. Selama 3 tahun saya rasakan itu hilang, tapi sekarang setahun sekali. Selama 1 tahun ini sudah kembali lagi. Yang saya rasakan perlahan-lahan, bertahap-tahap, saya rasakan ini sangat nikmat. Dan berat badan saya udah normal lagi, gizi saya sudah normal lagi, glukosa saya udah normal lagi, tenaga saya udah normal lagi seperti sedia kala, seperti yang dulu. Alhamdulillah saya menyebutnya itu berkat kegigihan saya untuk bertekad untuk sembuh, untuk normal lagi seperti dulu. Saya jalankan semuanya dengan usaha saya, dan saya banyak berdoa. Dan jangan lupa saya juga sedikit menyisihkan hasil jeripaya saya untuk beramal, untuk berbagi dengan teman-teman, dengan yang membutuhkan ya teman-teman. Dan saling membantulah kita kepada teman-teman. Dan ya kayak gini, yang namanya udah sembuh itu. Tapi saya tidak tahu teman-teman kapan mau saya sembuhnya. Kalau ditanya Pak kapan sembuhnya, saya nggak tahu kapan sembuhnya, dan tanggal berapa, dan minggu kapan, nggak tahu. Pokoknya selama 1 tahun ini yang saya rasakan bertahap sudah saya rasakan. Alhamdulillah sudah, badan saya udah membaik, rasa sensasi datangnya nyolek itu alhamdulillah sudah berkurang ya. Bukannya nggak ada, bohong kalau nggak ada, pasti ada nyolek, tapi saya udah tahu caranya. Kalau saya mau jujur itu yang nyolek itu masih ada, biar kata sehari datang, tapi setiap harinya pasti ada. Tapi saya sudah nggak hirauin lagi lah, saya udah cuekin aja, saya nggak pusingin, nanti hilang sendiri ya begitu. Pokoknya saya ada datang pusing, cuekin aja, nggak minum obat, minum air putih hangat, saya bawa santai lagi, hilang lagi. Ada pegel, ada pundak, rasa biasanya di sini suka kenceng, suka ini, itu kan otot kita ketarik, saking kita tegangnya, saking kita berpikirnya lebih kuat lagi, itu ginan kita tuh pundak kita
ototnya ketarik kenceng, kaku ya teman-teman. Itu kalau saya rasakan waktu itu. Jadi kita ya relax, santai, nanti hilang sendiri ya begitu. Kalau yang namanya udah sembuh, yang ada yang nyolek-nyolek nggak ada sama sekali kan, itu nggak mungkin. Kalau yang saya rasakan pasti ada yang nyolek-nyolek, tapi saya bisa mengatasinya, bisa menjalaninya itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk makan apa aja saya udah bisa, tapi saya jaga porsinya, saya jaga. Hanya saya kepengen makan sambal, saya makan, saya atur waktunya. Enggak setiap hari saya makan sambal enggak, tetap saya pengen makan yang ini pakai sambal 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dan saya pengen makan yang seperti junk food, seperti mie instan. Itu tuh paling rentan itu di lambung kita. Kalau kita makan waktu kita sedang mengalami asam lambung itu, kalau kita makan mie instan itu langsung perut kita langsung begah, melilit, langsung rasanya gimana di sini, langsung cepet lah pokoknya, langsung ngap kita. Itu dulu yang saya rasakan, tapi sekarang saya mau makan kapan aja itu alhamdulillah itu udah tidak ada rasa begah, ngap atau gimana ya teman-teman. Itu yang saya rasakan selama saya sembuh selama ini. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Guru ya, yang mentor saya yang selama ini saya lihat di YouTube-nya, saya mengikuti ajarannya, saya mengikuti step-stepnya, saya mengikuti semua yang dia ajarin, yang dia alami saya ikutin. Tapi alhamdulillah saya ikut sembuh juga ya. Sepertinya kayak kita gitu, berkata kita main sama tukang minyak ya kita wangi, kita main sama, ibarat kata kayak gitu, kita main sama dokter kita sembuh. Nah kalau ini asam lambung, kita main sama orang yang ngalamin penyakit, yang pernah mengalami penyakit asam lambung ini ya, dia udah sembuh ya kita keikutan sembuhnya ya teman-teman. Itu yang saya rasakan sama ini. Saya doakan juga buat teman-teman, pasti teman-teman suatu saat pasti bakalan sembuh kalau memang teman-teman berusaha kuat untuk mencari kesembuhan, mencari kesehatan lagi seperti semulanya. Pasti perlahan-lahan itu yang pasti teman-teman itu saya ngalamin yang teman-teman alami itu. Saya juga dulu nggak sebentar ya teman-teman mengalami rasa gundah gulana dalam asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. 3 tahun saya itu dari awal 2018, dan saya rasakan itu benar-benar itu di tahun 2019 itu yang saya terpuruknya sampai habis badan saya, sampai saya berat badan saya itu 68, 69 sampai 70, turun jadi 55 sampai 52 pernah waktu itu teman-teman. Itu saking saya itu serba salah, belum tahu ilmunya, belum tahu caranya, dimakanin salah, nggak dimakanin lebih salah lagi, pada lambungnya nggak apa-apa. Padahal yang kita rasakan itu pikiran kita aja. Yang penting kita yang paling fokus itu pikiran kita jaga ya teman-teman. Itu sih yang saya iniin, pikiran kita jaga, lambung kita obatin, dan kita makannya kita jangan sampai telat. Memang penyakit asam lambung itu kita selalu telat makan karena kita kesibukan aktivitas kita sehari-hari, kita sangat padat ya teman-teman. Kayak saya ini yang masuk pribadi, kalau ada tempat baru bisa makan. Kadang-kadang kalau dipakai jalan kemana-mana seketemunya makannya. Itu yang saya rasakan dulu, tapi alhamdulillah sekarang saya udah mulai terapin lagi ya teman-teman, supaya saya pengen sehat seperti semula dulu lagi. Yang saya rasakan dulu itu lebih enak, dan saya bakalan tinggalin jauh-jauh yang kemarin 3 tahun saya tenggelam di dalam penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Dan juga teman-teman jangan berputus asa, pasti bakalan ada kesembuhan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak selawat, kita banyak beribadah, kita banyak sedekah, kita banyak berbagi kepada teman. Saya yakin pasti teman-teman diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa saya semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan,
dan diberi kesehatan seperti semula seperti saya ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, dibantu doa juga buat saya supaya saya diberi kesehatan terus dan bisa membuat video ini untuk membimbing, bukan membimbing, untuk mengajak sharing aja buat teman-teman. Apabila video saya ini sangat membantu teman-teman ya alhamdulillah, apabila tidak bermanfaat buat teman-teman nggak usah diinin ya teman-teman. Bagi yang bisa bermanfaat, apabila bermanfaat buat teman-teman alhamdulillah. Dan juga jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu dan berjalannya YouTube saya selanjutnya. Dan juga saya akhiri sampai di sini dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Saya akhiri saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.